kita renungkan bersama-sama malam hari ini, yaitu terambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17, dengan tema menghargai Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, yaitu terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Di bawah perikop manusia baru, baik bersama-sama kita membacakannya 1-2 ya. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Kristen, tentunya kita harus tahu bahwa menghargai Kristus adalah hal yang terutama dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu hal yang terpenting. Karena apa? Karena kita ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus menghargai Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang disembah dan dipujinya. Dan karena itulah kekasih Tuhan, maka kita harus menghargai Kristus. Amin. Amin. Dalam satu minggu, kita itu ada di 4 area. Pertama di rumah, di tempat pekerjaan, atau di sekolah. Dan yang ketiga itu ada di tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar dari pekerjaan kita, di luar dari sekolah kita. Dan yang terakhir kita ada di gereja, betul? Nah, dari keempat area ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, area mana yang menyulitkan kita itu menghargai Kristus? Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi hidup kita harus menunjukkan bahwa kita menghargai Dia. Karena kita ini percaya pada Yesus. Itu berarti Alkitab berkata, tindakan melalui ucapan dan perbuatan seharusnya kita harus merefleksikan bahwa melalui ucapan dan perkataan itu menunjukkan bahwa Allah itu baik. Tapi kalau kita tidak melakukan segala sesuatu yang benar-benar menyenangkan Tuhan, maka kehidupan orang Kristen itu mempermalukan Tuhan. Saudara perhatikan kehidupan kita orang Kristen. Sudahkah kita menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita tetap menghargai Tuhan? Mungkin lebih mudah bagi kita untuk menghargai Tuhan ketika kita ada di gereja, betul? Karena kalau di gereja itu tidak sulit. Kita tunjukkan bahwa kita orang percaya, kita orang beriman, kita orang Kristen. Karena semua yang datang ke gereja sudah pasti menunjukkan bahwa dia orang rohani. Datang puji Tuhan, datang dengar firman, datang melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau di area yang lain, di rumah kah, tempat pekerjaan kah, yang sekolah di sekolah kah, di tempat-tempat kegiatan yang lainnya, entah di tempat olahraga atau kegiatan apa saja itu, bisa enggak kita menghargai Tuhan di situ? Makanya Alkitab bilang di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan begini, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dalam menghargai Kristus, kekasih Tuhan. Karena sebelum orang-orang itu mengenal Kristus dan mempercayai Dia sebagai Tuhan, orang Kristen harus betul-betul menunjukkan bahwa Kristus ada dalam dirinya.
Kalau katong jadi orang Kristen suka selingkuh, pemabuk, penjudi, tukang omong kosong, orang sudah percaya Yesus. Karena begini, kepercayaan yang benar dan perbuatan yang benar itu harus berjalan bersama. Amin. Kepercayaan yang salah dengan perbuatan yang salah juga akan berjalan bersama. Kepercayaan yang sesat dengan perbuatan yang sesat itu juga pasti berjalan bersama. Jadi kepercayaan yang benar dan perbuatan yang benar itu harus berjalan bersama. Tidak mungkin kita percaya Yesus yang dasarnya firman, terus perbuatan kita bertentangan dengan firman. Tidak mungkin. Katakan amin. Makanya di sini ditegaskan kepada kita dengan dikatakan dan segala sesuatu yang kamu lakukan dari perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya di ayat yang kelima dari pasal yang sama itu dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau orang Kristen yang duniawi yaitu cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dia tidak mampu menghargai Tuhan. Sekalipun mungkin dari sejak kecil atau sejak dalam kandungan sudah jadi orang Kristen, tapi kalau masih hidup duniawi, kita sulit menghargai Kristus. Bukankah sebentar lagi kita akan merayakan Paskah? Yang kita tahu bahwa di Paskah itu ada kematian dan kebangkitan. Sebelum kita merayakan kebangkitan sebagai hari kemenangan kita di dalam Kristus, Jumat Agung itu membuktikan bahwa dia rela mati bagi kita. Maka seharus dan sepantasnya adalah orang-orang Kristen harus menghargai Kristus. Amin. Menghargai pengorbanan. Karena Yesus mati itu bukan karena dibunuh oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Yesus mati itu bukan gara-gara orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima dia sebagai juru selamat. Tidak. Yesus mati karena dosa. Amin. Kalau seandainya bukan karena dosa, orang-orang Roma tidak bisa salibkan dia. Kalau bukan karena dosa, sekalipun orang-orang Yahudi membenci dia dan mereka tidak bisa mengambil nyawanya. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dosa kita, maka dia yang merelakan diri jadi substitusi pengganti kita untuk mati di kayu salib agar kita terbebas dari hukuman dosa. Amin. Jadi kalau firman Tuhan bilang bertobat, bertobat. Berubah, berubah. Jangan suka bohong, jangan suka bohong. Makanya dikatakan di ayat yang kelima, matikan, bersihkan itu. Pakai apa? Pakai firman. Jadi kalau firman itu masuk terus di hati dan pikiran kita, maka yang namanya duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu pasti dengan sendirinya tersingkir. Amin. Matikan itu kita berkata. Berarti itu tidak pantas ada dalam diri orang Kristen. Tapi saudara perhatikan hari-hari ini, banyak sekali orang Kristen yang berzina. Dia anggap itu sesuatu hal yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi itu terjadi kita sih. Banyak orang Kristen menganggap bahwa mengkonsumsi minuman keras itu fine sah, baik-baik sah. Tidak salah, tidak dosa. Padahal apa? Alkitab dengan tegas berkata, celakalah mereka. Itu dalam kitab Yesaya, celakalah mereka yang jago campur itu minuman keras dan jago tiap-tiap hari itu jago minum. Itu sudah jelas firman Tuhan bilang. Tapi coba perhatikan sekeliling kita orang Kristen. Banyak kita yang terjerumus dan jatuh dalam dosa-dosa demikian. Makanya Alkitab berkata, matikanlah. Ya
segala sesuatu yang duniawi, cabul, najis. Apalagi di zaman sekarang kita ini terlalu mudah mendapatkan akses mempengaruhi kita dalam hal cabul dan najis. Betul atau tidak? Apalagi kalau kita perhatikan industri hiburan, kekasih Tuhan, itu mereka itu menampilkan tontonan-tontonan yang di luar dari standar firman, yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi orang. Ada viral, mohon maaf, orang tua kandung bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada anak kandung. Itu karena apa? Karena telah dipengaruhi dengan hal-hal yang dunia. Katakan amin. Makanya jelas firman Tuhan bilang matikan. Kalau tidak matikan, maka dikatakan di ayat yang ke-17 itu, apa yang kita lakukan melalui perkataan dan perbuatan kita itu tidak atas dasar nama Yesus, tetapi atas dasar keinginan kita. Keinginan cabul, keinginan najis, keinginan hawa nafsu jahat dan keserakahan. Itulah yang mempengaruhi hidup kita, bukan nama Yesus. Amin. Maka firman Tuhan bilang matikan, buang. Sama dengan di ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu semuanya ini, yaitu marah, geram, apalagi kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Coba perhatikan ini ayat firman Kolose 3:8 ini. Dari beberapa masalah yang dicatat di dalam ayat yang ke-8, mulai dari marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, mana yang masih melekat dalam diri kita? Mana yang masih melekat? Iya toh? Jadi ini bukan hanya dituliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Tidak, tetapi ditujukan kepada kita orang percaya sampai pada hari ini. Perhatikan baik-baik. Dibilang, buanglah semuanya ini, yaitu geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ada orang Kristen yang membela diri dan berkata, Pak Pendeta, kalau marah itu tidak dosa. Kenapa? Karena Yesus marah. Ada atau tidak dalam Alkitab Yesus marah? Ada kan? Ketika dia pergi ke bait. Tapi perhatikan ketika Yesus marah. Waktu Yesus marah, apakah amarah itu mendatangkan dosa atau Yesus? Kalau manusia marah, manusia berdosa atau tidak? Yesus marah, yang keluar dari mulut Yesus itu firman. Makanya dia bilang, rumahku jangan dijadikan sarang penyamun. Itu kan sudah tercatat dalam perjanjian lama, tinggal disinggung ulang oleh Yesus. Tapi ketika manusia marah, dia tidak ingat firman. Amin. Pernah ketika Ibu Neti marah, terus Ibu Neti bilang, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Kalau Ibu Neti marah, terus firman Tuhan keluar, Pak Nobel, izinkan Ibu Neti marah dari pagi sampai malam. Orang-orang yang mendengarkan pasti mereka bilang, amin, amin, amin. Maka saya yakin G dan Eca juga bilang amin. Puji Tuhan, saya mama berkhotbah dari pagi sampai malam. Tapi itu jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi. Jadi omong kosong kalau orang bilang kalau Tuhan Yesus bisa marah, maka saya juga boleh marah. Perhatikan dulu. Amin. Yesus marah itu mendatangkan dosa atau tidak? Karena Yesus marah, yang keluar itu firman. Manusia marah, yang keluar itu kata-kata yang menyakitkan.
Jadi putuskan supaya jangan marah. Karena Mazmur berkata, marah tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan sakit hati. Mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hubungan kita dengan yang lain. Amin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Geram satu tingkat di atas marah. Kalau geram itu di bawah pusat. Suka si tunjuk di pun hebat. Apalagi di pun lawan itu kurus kerempeng. Nah, lawannya seperti Mama Desa begini. Angka satu kali lempar sudah. Begitu tuh. Jadi geram tuh satu tingkat di atas marah. Itu pokoknya di semua ambil apa suku bawa buku itu. Tuhan bilang apa? Buang. Apalagi kejahatan. Sebuah kejahatan juga harus dibuang. Harus disingkirkan dalam diri kita. Fitnah. Saya percaya di sini tidak ada lagi yang suka fitnah. Dan yang terakhir, kata-kata. Coba perhatikan. Sejak saudara dan saya tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen, adakah atau masihkah kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita? Satu hari berapa kali? Atau satu bulan satu kali? Ataukah setiap hari? Kita bilang anjing, tapi yang datang anak kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Saya percaya di sini sudah ada, amin. Yang ada di sana di sini. Karena ada bapak atau mama bilang gitu, woi babi, bukan babi yang dia bilang. Siapa yang dia bilang? Dia pun anak. Coba kalau dia pun anak mengerti. Wih kalau gitu mama juga babi. Saya sering kalahkan. Kalau orang bilang, orang panggil kita dengan sebutan binatang, senyum saja. Karena apa? Karena kalau kita berpikir secara logika, kalau dia panggil misalnya mohon maaf, dia bilang kita babi. Terus dia ngomong dengan kita. Pasti dia mengerti bahasa kita. Toh? Logikanya adalah babi mengerti bahasa babi. Jadi kalau dia bilang kita babi ya sama. Betul atau tidak? Makanya jangan kasih keluar bahasa yang sama. Nanti kita tuh sama-sama berdosa. Diam sah. Amin. Kadang-kadang kita emosi kita balas juga dengan kata yang sama. Tapi sama-sama berdosa. Sama-sama mengeluarkan kata-kata. Tenang. Ketika anjing menggonggong sekalipun di situ ada babi sonde tahu. Padahal dia ada dengar anjing sedang menggonggong, tapi dia sonde tahu apa yang dibilang anjing tersebut. Begitu juga antara manusia dengan binatang. Manusia beromong, binatang sonde tahu. Jadi kalau ada yang mengerti bahasa kita terus dia panggil kita dengan sebutan kaki empat, tapi sama kita. Tenang. Amin. Haleluya. Itu mengajari kita supaya jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Termasuk mengatakan anak bodoh. Jangan ucapkan perkataan lu bodoh. Amin. Itu juga perkataan kotor. Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu sungguh amat baik. Bodoh itu baik atau tidak? Tidak. Padahal kita sedang menghadapi Tuhan yang menjadikan anak kita. Betul? Katakan amin. Iya. Sekalipun mungkin dia kalau ke sekolah bawa datang, tidak dapat 5 kah, dapat 4 kah, tidak usah bilang dia bodoh. Wih, lu nilai bagus, belajar lagi supaya naik 1 angka lain. 5 jadi 6. Usahakan supaya jangan ada yang salah.
Amin. Begitu dia bilang, lupung bodoh lah. Karena nanti dia ingat dia bilang, aku bilang dia bodoh. Amin. Nanti dia jadi bodoh betul. Haleluya. Jadi dibuang itu kata-kata kotor. Amin. Harus dibuang. Kembali ke ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, perhatikan baik-baik. Dan segala sesuatu, semua katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Bukan saja satu atau dua sesuatu, tetapi Alkitab berkata segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan itu dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan yang menjadi Tuhan kita itu, dia terus dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kasih. Karena kalau kita berkata kita orang Kristen, kan orang tahu orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Terus hidup kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Ya Tuhan kita lah yang mereka hina. Jadi kekasih Tuhan, yang harus kita tunjukkan perkataan dan perbuatan kita itu harus selaras dengan firman. Amin. Dan dikatakan lagi sambil mengucap syukur. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur itu dapat menghalangi kita dengan bersungut-sungut. Jadi orang Kristen yang suka mengucap syukur itu, saudara perhatikan, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Amin. Karena mengucap syukur itu dapat menghalangi kita itu bersungut-sungut. Saudara perhatikan bangsa Israel, mengapa mereka terus bersungut-sungut? Karena mereka tidak pernah mengucap syukur. Sudah pun Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, tetap mereka bersungut. Mereka tidak bersyukur buat itu semua. Melewati Laut Teberau pun bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika 3 hari mereka berjalan dan tidak mendapatkan air. Mereka sampai di tempat yang bernama Mara, mereka dapatkan air, tetapi airnya pahit sekali. Dong bersungut di sini. Padahal yang Tuhan mau kita harus bersyukur. Bersyukur dengan keadaan hidup kita. Sekalipun kita dikecewakan orang, sekalipun kita dibuat orang dengan tidak adil, sekalipun kita menjadi korban segala sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi Tuhan mau kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Makanya dikatakan bersyukur. Dikatakan lagi, dia sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara dan saya mengucap syukur, maka dengan demikian hidup kita benar-benar menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa Surga. Amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang Kristen yang selalu menghargai Tuhan dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, baik itu di tempat pekerjaan, tempat sekolah, baik itu dalam kegiatan-kegiatan apapun juga, dan di gereja kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan ini.